apa yang membuat Mas Rian sampai hari ini begitu konsisten dan istiqomah ya untuk menjalankan bisnisnya? Karena kalau saya pernah sharing, beliau tuh berapa kali mengalami penipuan dan juga kerugian yang luar biasa. Maka tentunya kita akan belajar bagaimana sih bisa konsisten dari 3 tahun lebih ya kalau nggak salah kamu mulai bangun bisnis ini sampai hari ini ya kita sudah bisa lihat lah prestasi yang bisa didapatkan. Itu aja untuk Mas Rian. Terima kasih. Salam juga untuk Ustadz Arifin dan juga Ustadz Rahmat. Mudah-mudahan nanti kapan waktu kita bisa saling silaturahmi lagi ya Bapak sekalian. Siap, Pak Siap, Dwi, Pak Pak Dwi, Ustadz Arifin Pak dan Ustadz. Pak Rahmat insya Allah mendengarkan. Baik, Bang Rian, Oke. silakan. Kenapa Sebelumnya, tuh Bang? aduh, Wah, itu ceritanya nggak ngira banget ya sepertinya bisa ketemunya di memang online, itu Online ya? bikin borderless gitu kan ya. Borderless. Jadi kita bisa ketemu. Saya udah hampir berapa lama saya belum ketemu Pak Bayu lagi. Pengen sowan kita belum bisa ya, belum ada ininya, apalagi di kemarin ada hashtag di rumah aja gitu kan ya. Jadi sebenarnya Pak Bayu gitu ya, selaku dulu dari guru kemahasiswaan saya gitu di SMA gitu. Yang bikin sampai pada saat ini saya bisa bangkit lagi adalah sebenarnya di faktor why-nya sih Pak Bayu. Jadi saya berpikir bisnis itu berkaca pada diri sendiri sebetulnya. Apa sih yang mau saya lakukan di dunia ini gitu loh. Pasti kan Allah, saya yakin Allah itu punya misi sendiri buat setiap umatnya di dunia ini gitu kan. Apa manfaat yang bisa diberikan masing-masing individunya di dunia ini gitu. Apalagi melihat dari agama yang saya anut, belief yang saya anut, Islam adalah junjungan kita Nabi Muhammad gitu ya, Rasulullah. Sebagai pedagang itu, pengusaha, ya itulah yang jadi tolak ukurnya sebetulnya gitu loh. Jadi apa sih esensi terdalam dari bisnis, dari pengusaha ini yang selalu berusaha ini? Adalah bukan semata-mata untuk memenuhi ego dari pemiliknya sendiri, yaitu keuntungan kita sendiri, tapi bagaimana bisa bermanfaat buat ya tadi karyawan kita, orang-orang di sekitar kita. Mungkin gitu sih ketika saya bangkrut waktu itu, sempat coba beberapa bulan jadi karyawan gitu ya. Tapi kok rasanya ini bukan saya banget sih gitu loh. Kayaknya rasanya nggak ada satu hal yang challenging, yang memang tantangan tersendiri gitu loh. Yang memang manfaatnya menurut saya, bagi saya pribadi secara subjektif adalah kurang besar manfaatnya gitu loh. Sedangkan hidup saya ini terbatas sekali di dunia gitu kan. Seperti Mas Ilham juga, semua kita ada umurnya kan masing-masing. Pertanyaannya, kita mau memanfaatkan kehidupan kita ini menjadi manusia yang bermakna buat agama dan negara, apa kita mau bermanfaat buat diri kita sendiri doang gitu. Itu sih jalan yang saya ambil pada akhirnya gitu. Jadi ya itulah. Jadi kalau ditanya oleh Pak Bayu tadi yang saya hormati, kenapa gitu, faktor why-nya adalah ya bukan tentang what-nya, bukan tentang apa yang dihasilkan, tapi adalah tentang why-nya. Kenapa saya mau berbisnis. Saya yakin setiap pengusaha ketika dia bisa jujur dengan dirinya masing-masing, wah tantangan apapun dihantam, ujian, rugi miliaran-miliaran, atau bahkan ada yang sampai triliunan pengusaha besar di luar sana kan. Tapi insya Allah kalau memang belief-nya, yakinnya udah kuat sama bisnis gitu, bukan tentang apa jualannya, bisnisnya, pengusahanya, wirausahanya, insya Allah bisnis apapun itu atau tantangan apapun siap dihadapi. Intinya ikhtiar dulu, suksesnya bonus.